Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya, channel Pak Girsang. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bahasa Jepang, bab 14 tentang perubahan kata kerja. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi atau video terbaru dari konten saya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya harap teman-teman sudah menghafal kata kerja bentuk mas. Kalau di LPK biasanya itu belajarnya sampai 136 kata kerja ya, kalau nggak salah sih. Oke, kita akan membahas perubahan tentang bentuk T, bentuk ta, bentuk ru, dan bentuk nai. Oke, kenapa kita membahas perubahan kata kerja? Oke, di sini adalah kunci atau hal yang sangat penting untuk belajar bahasa Jepang seterusnya, karena setelah bab 14 ini akan banyak perubahan-perubahan bentuk kata kerja yang akan kita hadapi. Oke. Sekarang jadi sumber masalahnya bagaimana cara mengubah kata kerja bentuk mas ke bentuk T tarunai. Oke. Bentuk T itu bentuk biasanya bentuk suatu kejadian kata kerja yang sedang berlangsung, teman-teman. Kalau bentuk ta maksudnya itu bentuk kata kerja yang sudah berlalu atau lampau, dan bentuk ru itu biasanya contohnya bentuk, ada sih rumusnya, cuman contohnya gini. Untuk menyatakan bisa. Oke. Contohnya saya bisa berbahasa Jepang. Itu kan ada pakai rumus bentuk kamu satu jisoke baru disambung dengan kotoga dekimasu. Contohnya saya bisa berbahasa Jepang. Watashi wa Nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Kita lanjut. Bentuk kamu tadi ya. Kalau bentuk nai itu maksudnya bentuk tidak, bentuk negatif dari kata kerja. Oke. Kita langsung saja pelajari bagaimana cara mengubah kata kerja ke bentuk T. Tapi sebelumnya teman-teman perlu ketahui, di dalam kata kerja itu terbagi atas 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Kita akan membahas dari yang pertama, teman-teman, golongan 1. Golongan 1 itu ada akhiran i, ciri, ni, ini ichiri, nibi, kigi, si. Oke. Itu maksudnya gimana gitu. Oke, saya contohnya kayak gini. Kaimas. Kaimas itu membeli kan, membeli. Itu akhirannya ki, i. Sebelum mas ada huruf i. Itulah akhiran i maksudnya. Oke, kita akan membahas dari i dulu, akhiran i. Oke, caranya kayak mana? Oke. I-nya dihilangkan, sebelum mas itu kan ada huruf i, I-nya dihilangkan, diganti dengan bentuk double T, T kecil baru T gitu. Jadinya kaimas menjadi kate. Oke. Baru kemudian contohnya aimas, aimas menjadi ate. I-nya dihilangkan menjadi diganti dengan double T. Oke. Kalau bentuk mengubah ke bentuk ta sama aja, bentuk i-nya di double i, i-nya dihilangkan diganti dengan bentuk ta. T kecil baru ta gitu. Nanti saya buat di sini rumusnya. Oke. Kalau untuk mengubah ke bentuk kamus, i-nya diganti dengan u menjadi kau. Oke. Kaimas, kate, kata, kau. Baru kalau menjadi bentuk naik, i-nya diubah menjadi kawa, kawa. Oh, wa. Itu kan i tunggal. Jadi kalau i tunggal itu wa. Jadi kawanai. Jadinya kaimas, kate, kata, kau, kawanai. Kalau aimas, aimas, ate, ata, au, awanai. Karena itu tunggal dia jadi wanai gitu. Oke, mohon diingat ya teman-teman.
Jika dirasa tidak mengerti, boleh cek saya, atau nanti di deskripsi saya buat rumusnya dan nomor kontak WA saya atau link grup untuk belajar bahasa Jepang. Di grup saya nanti ada dari berbagai kota dan negara. Contohnya di orang Timur Leste juga ada di tempat saya, di grup saya, di orang Timur Leste dan orang Malaysia. Ada juga dosen. Oke, dong terus ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan akhiran i, sekarang akhiran ci. Contohnya machimas, menunggu. Oke, diganti dengan t. Ini ichiri diganti dengan t. Ichiri akhiran i, ciri diganti dengan t. Kalau machimas mate. Kalau bentuk tanya mata. Kalau bentuk kamusnya matsu. Kalau naiknya mata naik. Enggak double a ya. Enggak double t, tapi mata naik gitu. Baru kalau akhiran i, contohnya kaerimas, pulang. Kaete, kaeta, kairu. Kaeranai. Bukan kaerawanai, kaera. Akhiran i diubah menjadi a. Kan ri tadi ra. Kaeranai. Oke, kita lanjut. Itu kan kalau itu aja saja sih rumusnya. Ichiri diubah menjadi t. Kalau mibi nde, n kecil, n nde gitu. Contohnya kayak mana ya? Contoh cara mengubahnya sama aja sih. Ichiri sama ini, mibi. Akhiran mi dan bi. Contohnya apa? Gimana contohnya gitu? Contohnya nomimas menjadi nonde. Kalau untuk tanya nonda. Kalau kamus nomu. Mi jadi mu. I jadi u kan. Baru nomimas kan tadi. Nomanai. Akhiran i-nya diubah, kalau bentuk kamus kan diubah menjadi a. Nomanai. Contohnya kalau akhiran bi, yobimas menjadi yonde, yonda, yobu, yobanai. Oke? Itu kalau akhiran mi dan bi. Kalau akhiran ini kigi. Akhiran ki dan gi. Itu diubah menjadi ide. Kalau akhiran ki, ite. Kalau gi, ide. Contohnya kayak mana gitu. Contoh kata kerjanya okimas. Ini bukan bangun ya. Ini apa ya? Okimas. Mau meletakkan ini bukan bangun. Artinya bukan bangun. Beda nanti. Kalau meletakkan okimas, oite, oita, oku, okanai. Apalagi kalau hatarakimas bekerja kan. Hataraite, hataraita, hataraku, hatarakanai. Kalau naiknya bentuk bentuk naik. Kalau isogimas, kalau gi kan isogimas, isoide, isoida, isogu, isoganai. Kemudian akhiran si. Contoh kata kerjanya kai simas, meminjamkan. Kalau itu gampang saja teman-teman. Masnya dihilangkan ditambah dengan t. Kai simas, kai site, kai sita, kai su, kai sanai. Oke, itulah kalau kata kerja, cara mengubah kata kerja grup 1 ke bentuk T tarunai. Oke, kita lanjut ke golongan kedua atau ke grup kedua. Kalau grup kedua ya gampang teman-teman. Di sini adalah perubahan yang paling gampang menurut saya. Oke, caranya kayak mana? Itu tinggal di akhir grup kedua itu kan akhiran e. Kata kerja bentuk mas akhiran e.
ditambah, baru kalau mengubah ke T tarunai tinggal diubah saja. Contohnya tabemas, tabete, tabeta, taberu, tabenai. Tinggal kalau grup kedua tinggal hilangkan aja masnya, dimasukkan ke rumus. Oke. Contohnya lagi ngemas, nete, neta, neru, nenai. Baru mimas, mite, mita, miru, minai. Melihat. Oke. Di grup kata kerja bentuk mas yang grup kedua ini ada penjelasan teman-teman, ada bentuk spesial. Oke, saya sebutkan dengan bahasa Indonesia ini. Kalau bentuk pengecualian, biasanya pengecualian di grup 2 ada pengecualian. Contohnya bangun, tidur, mandi, pinjam, turun, lihat, jadi. 7 pengecualiannya. Cara mengingatnya kayak mana? Gampang saja, dinyanyikan dengan bahasa Indonesia ya. Contohnya bangun tidur, terus mandi, pinjam, turun, kulihat, jadi. Pasti di LPK teman-teman pasti diajari itu. Siapa yang les di LPK atau di bimbel pasti diajari cara mengingat pengecualian di grup kedua. Yang tadi bangun tidur, terus mandi, pinjam, turun, kulihat, jadi. Oke? Okimas, nemas, abimas, karimas, orimas, nimas, dekimas. Itu ya, 7. Oke, kita lanjut ke kata kerja bentuk mas grup ketiga. Ini gampang saja membedakannya. Grup ketiga itu kata kerja yang dapat dibagi 2. Contohnya benkyo shimasu, benkyo shimasu. Oke. Soji shimasu, sentaku shimasu. Itu grup-grup ketiga. Nanti saya buat di deskripsi bentuk kata kerja bentuk ketiga, kosakatanya. Oke, silakan nanti lihat di deskripsi di bawah, ada nanti saya buat rumus dan kosakata yang perlu sebagian sih, kalau semua kan banyak nanti. Oke, cara bentuk ketiga nih teman-teman ada pengecualiannya juga. Pengecualiannya kimas. Kimas itu masuk ke grup ketiga, hanya kimas. Cara mengubahnya sama aja. Kimas, kita, kiru. Baru konai, bukan kinai, konai. Bentuknya bukan kinai, konai. Ingat teman-teman, konai. Kalau simasnya contohnya sama sih cara mengubahnya ke grup yang kedua. Benkyo shimasu, benkyo shite, benkyo shita, benkyo suru. Bentuk kalau kamusnya diubah menjadi suru, benkyo suru. Kalau naiknya benkyo shinai, shinai. Masnya dihilangkan, masukkan nai. Jadi benkyo shinai. Oke, itulah tentang bagaimana cara mengubah perubahan kata kerja bentuk mas ke tetarunai. Oke, kita masuk ke bungke atau pola kalimat. Rumusnya kayak mana gitu. Ini bungke yang ke-1 ya. Kata kerja bentuk T ditambah kudasai, artinya tolong, T kudasai. Contohnya gohang, tolong makan nasi. Gohang o tabete kudasai. Tolong makan nasi. Tolong ditulis dengan pensil. Epitsude kaite kudasai. Kemudian tolong pelajari kanji juga. Kanji mo benkyou shite kudasai. Benkyou shite kudasai. Oke. Baru tolong apa ya? Tolong matikan lampu. Denki o keshite kudasai. Tolong buka pintu. Doa o akete kudasai. Oke. Sekian kalau untuk perubahan bungke tentang bentuk T kudasai. Oke, kita lanjut ke bungke selanjutnya atau pola kalimat yang selanjutnya.
Di sini te imas, dosi kata kerja bentuk T, dosi teke tambah imas, artinya sedang. Contohnya yang saya lakukan sekarang, saya sedang belajar bahasa Jepang. Watashi wa Nihongo o benkyou shite imasu. Oke. Kemudian saya sedang membuat masakan. Watashi wa ryori o sukutte imasu. Te imasu untuk te imasu. Kemudian apa ya? Guru sedang duduk di kursi. Sensei wa isu ni suwatte imasu. Ayah sedang merokok di halaman. Cici wa niwa de tabako suwatte imasu. Sutte imasu. Saya ulang. Cici wa niwa de tabako sutte imasu. Oke, teman-teman, itulah bentuk kalimat te imasu. Kemudian saya lanjut. Di sini ada 4 untuk bungke pola kalimat. Di 14 4. Cuma 4 aja. Oke, kemudian dosi maske bentuk maske tambah masyoka. Ini bentuk menawarkan jasa atau bantuan. Contohnya biasa sering diucapkan oleh kalau teman-teman kita biasanya di ruangan. Contohnya nani ka sudah masuk ka? Apa yang bisa saya bantu gitu. Kalau lain-lain apa ya? Maukah saya bawakan tasnya? Kalau misalkan guru mau ke kantor, dari kelas ke kantor kan. Kabang mochi masuk ka? Okay. Membawa mochi mas motte. Baru kemudian maukah saya ajarkan bahasa Jepang? Nihongo o oshiemasu ka? Nihongo o oshiemasu ka? Oke. Sekian untuk bentuk mas tambah masyoka, artinya bungkenya bentuk ajakan. Kemudian ga, nani ga, nani des. Ini maksudnya ga ini partikel ga untuk menyopankan suatu kalimat. Contohnya sumimasen ga michi o oshiete kudasai. Maaf, permisi, tolong beritahu jalan. Kemudian shitsure desu ga oku ni wa dochira desu ka? Maaf, permisi. Negaranya dari mana? Ini biasanya menanyakan yang ke lebih tua. Oke. Ga, sumimasen ga. Kita menanyakan, tapi ga itu menyopankan suatu kalimat. Oke. Begitulah tentang materi bab 4. Nanti teman-teman kalau ingin bertanya silakan buat di kolom komentar teman-teman. Dan yang kurang jelas silakan ditanyakan juga. Dan jika teman-teman merasakan konten ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian, bagikan ke grup bahasa Jepang, grup-grup kalian ya kan? Dan tekan tombol like, oke? Dan subscribe channel ini, oke? Jangan lupa